Jadi merupakan suatu kebahagiaan kita bersama, kita dapat melakukan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dengan bacaan namaskara. Kita bersikap kembali. Kita baca namaskara dengan bersama-sama. Araham sama sambuddho bhagava buddham bhagavatam abhivadehi. Swagato bhagavata dhammo dhammam namassami. Supatipanno bhagavato sawakasanggo sangham namami. Sebelum belajar kita mulai, silakan alat tulisnya disiapkan. Masih ada yang ingat pembelajaran pada minggu kemarin kita mempelajari tentang keunikan agama Buddha. Jadi bahwa agama Buddha memiliki suatu keunikan tersendiri, di mana bahwa agama Buddha tidak membeda-bedakan kepada siapa dhamma dapat dipahami. Jadi semua umat manusia dapat mempelajari dan memahami. Terus di dalam keunikan agama Buddha juga disampaikan bahwa mengajarkan hukum sebab akibat yang saling berhubungan. Ya. Jadi itu pada pembelajaran minggu kemarin. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang materi perlindungan. Ya. Jadi yang pertama tujuan pembelajarannya ketika nanti Anda setelah mempelajari belajar pagi hari ini, kita Anda bisa menjelaskan pengertian berlindung. Ya. Apa sih yang disebut berlindung? Jadi nantinya Anda bisa menyampaikan, terus menjelaskan aspek berlindung pada tiratana, menjelaskan makna berlindung pada tiratana, menjelaskan manfaat berlindung pada tiratana, menganalisis perbedaan antara perlindungan yang salah dan yang benar. Ya. Terus yang terakhir itu adalah housekeeping mengenai perlindungan benar dan perlindungan salah. Ya. Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran Anda bisa memahaminya hal itu. Ya. Oke. Nah, ini silakan Anda amati dan dihubungkan dengan pengertian perlindungan. Ya. Gambar pertama ini adalah gambar orang yang memuja pohon. Ya. Terus yang sebelahnya seseorang yang memuja batu. Ya. Dan silakan mungkin bisa dicatat. Ya. Nah, terus gambar selanjutnya, yang gambar yang pertama itu adalah gambar apa? Ya, jadi ini adalah gambar yang pertama, itu adalah seseorang yang sedang melakukan pemujaan di malam hari di tengah kuburan. Ya. Terus yang sebelahnya adalah menganggap yaitu tersebut memiliki kekuatan atau ya. Jadi pada intinya yang kedua adalah sebuah keris. Ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang pertama itu adalah seorang anak yang membawa payung untuk berlindung di bawah hujan. ya, seorang anak yang berlindung pada sebuah payung. Yang sebelahnya mungkin Mbak Cici sama Mbak Valentina, silakan. Ini sebelahnya ini gambar apa?
dia adalah seorang yang menunggu bis di halte. Nah, ini mengendarai. Nah, kalau mungkin nanti kita mengkaitkan seseorang yang mengendarai sepeda motor seperti apa, harus bagaimana untuk melindungi dirinya, ya. Kalau ada amati, kenapa helmnya ada di sini juga ada di? Nah, yang kita harus bisa mengamati bahwa itu bukan suatu perlindungan. Ya. Ketika dia jatuh, apa yang terjadi? Ya kan? Terus yang sebelahnya itu adalah gambar orang yang akan menyeberang. Apakah benar seseorang itu menyeberang di tempat itu? Nah, bahwa di atas ini ya, itu adalah gambar tempat untuk orang menyeberang. Kenapa dia harus menyeberang lewat bawah? Ya kan? Ya, jadi dihubungkan dengan suatu perlindungan. Bagaimana kita untuk menjaga diri kita sendiri, ya. Mungkin nanti kalau setelah gambar-gambar ini selesai, nanti Anda bisa menyampaikan gambar satu tadi tentang apa, harus bagaimana, ya. Nah, ini adalah gambar seseorang yang berlindung dengan payung. Terus gambar yang kedua itu adalah suatu bentuk contoh perlindungan yang salah. Ya, Anda mungkin kalau payung di bawah, ditaruh ke bawah, apakah dia akan terlindung? Tidak mungkin. Ya. Jadi adalah perbedaannya suatu perlindungan benar dan perlindungan salah. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam perlindungan yang pertama adalah berlindung kepada Sang Buddha. Jadi nanti kita harus dapat menyampaikan bagaimana supaya kita berlindung kepada Buddha itu seperti apa. Ya. Selanjutnya ini adalah gambar roda dhamma atau dhamma. Kita berlindung kepada dhamma. Harus seperti apa dan bagaimana. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kepada sangha. Ya. Jadi silakan Anda setelah gambar-gambar tadi, nantinya saya harapkan Anda dapat menyampaikan. Ya. Misal gambar satu tadi, kalau dikaitkan dengan perlindungan bagaimana, benar atau salah. Oke, gambar yang pertama tadi yaitu tentang gambar apa? Masih ingat? Gambar memuja pohon. Nah. Jadi Anda nanti bisa menyampaikan bahwa seseorang yang berlindung kepada pohon, seseorang yang berlindung kepada batu, ya. Itu benar atau salah, ya. Jadi Anda bisa memahami atau memaknai, ya. Nah, jadi ini antara gambar 1, 2, 3, dan 4, ya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang perlindungan dalam gambar 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Ini 2, 3. Ya, yang atas ini kan 1, 2, yaitu tentang melakukan perlindungan kepada pohon, kepada batu, kepada kuburan. Maksudnya ini bukan kita melakukan doa, ya, berbeda. Contohnya aja seperti orang yang sedang meminta sesuatu di malam hari dengan datang ke kuburan. Itu benar atau salah menurut Anda, ya? Terus seperti ini, ya, melakukan pemujaan kepada suatu benda dan mengharapkan perlindungan kepada dirinya. Oke, siapa yang dapat menyampaikan tentang
tentang gambar 1, 2, 3, dan 4 itu. Ya. Gambar 3, seseorang yang mempercayai bahwa manusia atau seseorang yang telah meninggal akan memiliki suatu kekuatan atau terlihat kembali sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan dan akhirnya dapat memberi pemohon atau seseorang yang melakukan pemujaan tersebut apabila memujanya. Ya, bagus sekali. Ya, mungkin mengenai gambar silakan 1, 2, 3, dan 4 dirangkum jadi satu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Sampaikan aja. Seseorang yang berlindung kepada pohon, batu, ya, misal benda-benda yang mungkin dianggap memberikan perlindungan kepada dirinya, ya, dan dihubungkan dengan perlindungan yang benar sesuai dengan agama Buddha. Silakan. Nggak usah takut Pak salah, takut saya, nggak usah, sampaikan aja daripada nanti jadi unek-unek di rumah, ya. Gambar 1, 2, dan 4 menggambarkan seseorang yang memuja suatu benda dan menganggap benda tersebut memiliki sesuatu atau penunggunya yang akhirnya apabila seseorang tersebut memuja benda tersebut akan mendapat perlindungan atau mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Ya, bagus sekali ya. Jadi saya akan menambahkan ya mengenai seseorang yang melakukan perlindungan kepada pohon, batu, ya, atau misal benda-benda yang dianggap dia sakral, ya. Begini, pada zaman dulu sebelum agama masuk, jadi agama semua masuk ke Indonesia, itu bahwa nenek moyang kita itu mempercayai dengan adanya animisme dan dinamisme. Ya, mungkin itu di pelajaran PPKN pasti ada. Ya, jadi mempercayai sesuatu hal, ya, mempercayai bahwa adanya roh di dalam benda tersebut, ya. Jadi suatu misal seseorang melakukan pemujaan kepada pohon atau mungkin batu, ya, dia memberikan persembahan dan mengharapkan suatu misal perlindungan kepada diri dan masyarakat seluruhnya. Ya. Mungkin yang kedua tadi bahwa kepercayaan kepada sesuatu benda, bahwa mungkin mbak kita, ya, mungkin masih punya namanya keris atau mungkin benda-benda pusaka yang lainnya, ya, itu yang sebagai suatu perlindungan. Jadi kebudayaan pada zaman dulu dengan adanya agama sekarang tidak bisa dilepaskan, ya. Jadi suatu kebudayaan itu pasti akan tetap dibawanya. Contohnya aja suatu misal nyadran, ya kan? Nyadran sekarang masih ada. Ya, jadi suatu itu suatu kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang kita. Oke. Terus ini gambar suatu misal perlindungan, ya. Perlindungan ini adalah suatu perlindungan yang ini benar atau salah? Suatu misal hujan dengan bawa payung, terus menunggu bis di halte. Benar, ya. Jadi itu adalah suatu perlindungan yang benar. Jadi suatu misal kalau kita nunggu bis itu jangan sampai kalau ada halte kita harus duduk di halte tersebut, ya. Ketika hujan otomatis kita harus membawa payung, ya. Terus ya ini adalah contoh dari perlindungan yang salah, ya. Jangan sampai ketika bawa helmnya harus dipakai di kepala. Jadi bukannya terkadang banyak sekali remaja sekarang suruh pakai helm, kadang-kadang apa yang terjadi? Tidak mau, sumur untuk atau yang lainnya. Padahal itu untuk keselamatan kita sendiri. Ya. Nah, terus ini terkadang orang seperti itu untuk menggunakan jalan yang telah disiapkan untuk penyeberangan jalan, ya. Seseorang tidak mau naik karena apa? Dianggap jauh,
Padahal dia juga nggak berpikir ketika dia harus menunggu, ya motor-motor lewat itu sepi, lama nggak? Nah, kalau di perkotaan otomatis lama. Ya. Jadi itu benar sama saja. Lebih amannya dia harus lewat jalan yang telah disiapkan. Oke, terus ini, ya, ini adalah contoh suatu perlindungan benar dan salah. Cara penggunaannya seperti apa? Ya, jadi itu adalah menggunakan perlindungan yang sesuai. Contoh saja, ketika mau turun hujan, apabila kita bepergian, kita harus bawa payung, atau mungkin kalau kita bawa sepeda motor, kita harus bawa mantel. Kan tidak mungkin ketika hujan di tengah jalan, tiba-tiba ada memohon, oh payung datanglah. Kira-kira kan enggak? Enggak mungkin, ya. Nah, itu beli, ya. Jadi kita harus menyiapkan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi diharapkan seperti itu. Nah, terus kita berlindung kepada Buddha. Nah, ini adalah gambar ketika menyatakan berlindung kepada Buddha. Bagaimana caranya kita berlindung kepada Buddha, pada Dhamma dan pada Sangha? Apa yang kita harus lakukan? Mengikuti ajarannya. Mengikuti ajarannya. Yang lainnya? Apa? Ketika kita mempercayai bahwa agama Buddha yang kita anut, apa yang harus kita lakukan supaya memberikan perlindungan pada diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Buddha, Dhamma, dan Sangha. Silakan, sampaikan aja. Oke. Ini kepada Dhamma dan ini kepada Sangha. Kita berlindung kepada Tiratana. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya memberikan perlindungan kepada kita, kepada diri kita sendiri? Mempraktikkan ajarannya di kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi mempraktekkan ajarannya. Contohnya aja gini, apakah ketika kita menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha harus menghafalkan parita? Ya. Nah, jadi tidak. Ya. Jadi pada intinya kita apa yang telah kita pelajari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila itu membawakan manfaat, maka itulah yang harus kita laksanakan. Nah, seperti itu. Terus berlindung kepada Buddha, yaitu dengan melaksanakan sifat-sifat apa? Sifat-sifat luhur Sang Buddha. Ya. Oke. Ini saya akan sampaikan, ya. Nah, jadi ini tadi. Jadi mengenai gambar yang 1, 2, 3, dan 4 tadi, ya, animisme, keyakinan atau kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dinamisme adalah keyakinan atau kepercayaan pada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Ya, itu adalah hanya suatu kepercayaan saja. Nah, terus pengertian berlindung, nah, dalam kamus bahasa Indonesia, yaitu pada intinya mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan berlindung berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilium, dan bunker. Jadi tempat untuk berlindung. Nah, jadi terkadang seseorang takut akan sesuatu, dia menyiapkan suatu, misal mau ada terjadinya suatu gunung meletus, maka dibuatkan suatu bunker. Nah, apabila nanti terjadi gunung meletus, maka semua orang berlindung pada bunker.
itu adalah suatu tempat untuk berlindung. Terus tiga aspek perlindungan, yaitu aspek kemauan, aspek pengertian, aspek perasaan. Ya. Jadi pada intinya bahwa seorang umat Buddha berlindung pada tiratama dan kesadaran bukan sekedar sebagai kepercayaan teoritis, ada kebiasaan atau tradisi belaka. Ya. Jadi bisa bahwa dalam agama Buddha itu mengajarkan ehi pasiko, itu datang dan buktikan. Tidak hanya percaya, oh saya percaya agama Buddha, tapi tidak pernah membuktikannya benar atau tidak. Itu. Terus itu dalam aspek pengertian, ya. Jadi pada intinya pengertian akan perlu perlindungan yang memberi harapan dan tujuan bagi semua makhluk dalam samsara. Ya. Tujuan umat Buddha, tujuan akhirnya adalah untuk apa? Nibbana. Ya. Jadi untuk mendapatkan kebebasan abadi. Ya, jadi itu adalah tujuan umat Buddha. Terus aspek perasaan, ya, jadi mengandung unsur keyakinan, pengabdian dan cinta kasih. Jadi itu adalah dalam aspek perasaannya. Nah, terus makna berlindung pada dharana yaitu dengan mempelajari, menghayati dan mempraktikkan. Manfaat berlindung kepada tiratama, manfaat yang dapat kita dapat ketika kita melakukan perlindungan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, yaitu dengan menambah keyakinan pada diri kita. Ya. Terus tentang perlindungan salah tadi, ya. Jadi pada intinya bahwa seseorang pada gambar 1, 2, 3, dan 4 tadi, dia berharap mendapatkan kebahagiaan tanpa melakukan sesuatu. Ya, kadang-kadang kita berharap bangun tidur, semua sudah siap. Apa yang kita harapkan ada di depan mata kita. Ya, kira-kira bisa tidak seperti itu? Saya mau makan enak, tiba-tiba datang. Ya. Jadi itu adalah suatu perlindungan yang salah. Terus di dalam perlindungan benar, yaitu dengan kita berusaha selain berdoa, ya, kita harus diikuti atau disertai dengan usaha. Ya. Misal kita ini sebagai pelajar, intinya satu, kita ingin mendapatkan nilai yang baik. Berarti kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, bagus, ya. Jadi pada intinya bahwa kita ingin mendapatkan nilai baik, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika nanti ujian akhir, ya, ketika nanti ada ujian akhir, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi ada seseorang yang menyalahartikan, ketika mau ujian, mungkin ujian nasional atau ujian akhir, berusaha untuk mencari orang yang tua atau mungkin orang yang sakti, paranormal, ya. Padahal kan belum tentu paranormal mengetahui. Ya, kalau yang dikirim itu suatu makhluk yang pintar, tiba-tiba bahasanya berbeda, karena mungkin bisa baca. Ya. Jadi pada intinya bahwa kita mengharapkan sesuatu, kita harus berusaha kepada diri kita sendiri. Kita harus banyak-banyak belajar. Ya. Nah, terus di sini tadi kita beriman pada Buddha, ya, yaitu dengan mencontoh tidak lanjutnya yang sempurna, menempuh jalan, mengenal segenap alam, membimbing manusia, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut untuk dimuliakan. Jadi pada intinya kita harus mengikuti apa yang telah Sang Buddha lakukan, atau mungkin tidak lanjutnya yang baik kita ambil. Ya. Nah,
Terus ini dalam arti zaman nusati. Jadi pada intinya di sini bahwa sempurna digambarkan sangat dekat dan tak laku oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Jadi pada intinya bahwa dhamma itu tidak pernah akan hilang atau laku oleh waktu, akan tetapi manusialah yang telah melupakan ajaran yang Buddha. Kalau dhamma tetap. Seperti yang Buddha mengatakan, ajaran yang saya sampaikan itu bagaikan daun yang berada di genggaman saya. Di dalam dhammanya seperti itu. Akan tetapi dhamma itu lebih banyak seperti daun yang ada di hutan ini. Jadi dhamma itu sebenarnya banyak, tetapi Sang Buddha hanya menyampaikan segenggam saja, inti-intinya saja. Ya. Terus ini arti parita sangha nusati. Ya. Jadi siswa Sambhagna telah bertindak baik, bertindak lurus, bertindak benar, bertindak patuh. Mereka merupakan 4 paksa makhluk yang terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Sangha siswa Sambhagawa yang patut menerima pemberian tempat bernaung, persembahan atau penghormatan lapangan untuk menanamkan jasa. Jadi pada intinya, apakah di sini di dalam berlindung kepada sangha, apakah para biku yang sekarang? Ya, jadi itu bukan. Jadi kepada Arya Sangha. Jadi pada seseorang sangha atau seorang biku yang telah mencapai penerangan atau mencapai kesucian tingkat arahat. Ya. Jadi para biku yang telah mencapai tingkat kesucian arahat itu adalah para sangha yang tempat untuk berlindung. Ya. Terus mungkin ada pertanyaan gini, Pak, berarti kalau para sangha yang sekarang, apakah perlu kita berlindung pada beliau? Ya. Atau mungkin kita harus kan belum tentu biku itu mencapai arahat atau mungkin mencapai tingkat kesucian yang lain. Jadi pada intinya kalau berlindung kepada sangha itu adalah sangha yang telah mencapai tingkat atau Arya Sangha. Ya, jadi pada intinya itu. Oke, dari pertemuan ini mungkin ada yang tanyakan dari materi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Silakan. Silakan ditanyakan. Mungkin masih ada yang, Pak, saya kurang paham tentang ini. Ya. Siapa tahu nanti ketika pas ujian akhir tiba-tiba muncul tentang soal-soal perlindungan. Perlindungan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kami sampaikan mengenai gambar pertama tadi, terus sampai gambar yang terakhir kepada sangha. Ya kan? Ya. Dari pelajaran kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa perlindungan memiliki pengertian aspek juga jenis perlindungan yang benar dan yang salah. Perlindungan yang benar diantaranya memuja benda yang dianggap mungkin memiliki kekuatan sehingga pemuja dapat mendapatkan keinginan yang diharapkan. Kemudian perlindungan yang benar adalah perlindungan yang memiliki tata cara dan
pada Buddha dengan sesama atau santilatana, berlindung kepada Buddha atau sama sang Buddha dan Dhamma yang telah diajarkan, dan berlindung kepada Sangha yang telah mencapai arhat. Ya. Dan mungkin ada yang lain yang menambahkan, Pak, saya tidak sesuai dengan itu, tidak apa-apa, sampaikan aja. Atau mungkin sama. Nah, jadi pada intinya mengenai gambar yang satu tadi itu adalah 1, 2, 3, dan 4 tadi itu adalah melakukan pemujaan kepada benda-benda tertentu yang menganggap bahwa benda itu ketika melakukan pemujaan kepada benda tersebut dapat memberikan suatu perlindungan. Ya. Terus yang ke gambar selanjutnya tadi adalah suatu contoh perlindungan yang salah. Bagaimana menggunakan perlindungan tersebut. Ya. Kalau kita berangkat ke sekolah, kita bawa sepeda motor, berarti kita harus memakai helm sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dari pemerintah. Ya. Jangan sampai ketika di lampu merah kadang-kadang tengok-tengok tidak ada polisi langsung jalan. Jadi ketika lampu merah, kalau warnanya merah berarti harus berhenti. Ketika hijau baru jalan. Jadi jangan karena ada polisi atau tidak kita harus patuh pada rambu-rambu lalu lintas. Ya. Terus berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha tadi. Nah, jadi itu adalah kita melaksanakan ajaran Sang Buddha. Kita mengikuti seperti tidak tanduk para siswa Sang Buddha atau Sangha. Nah, Sang Buddha telah parinibbana, penggantinya adalah Dhamma dan Sangha. Itu sebagai Sangha itu adalah yang melestarikan Dhamma, yang selalu menjaga Dhamma. Nah, oke, lanjutkan. Nah, ini jadi untuk sebelum kita akhiri, kita akan bernyanyi bersama-sama. Ya, mungkin Anda pastinya diikuti aja, pasti ada pernah dengar tentang lagu Tisarana. Pernah dengar? Iya.
Ya, jadi tadi lagu di sarana ya, mungkin enak didengar dan mungkin kita dapat menyanyikan dengan energi. Ya. Oke, jadi untuk pertemuan pagi hari ini saya cukupkan sekian. Tadi yang saya harapkan materi yang saya sampaikan itu Anda bisa memahami. Ya. Terus suatu bisa mengenai materi-materi yang disampaikan mungkin Anda masih kurang, ya, masih kurang atau mungkin masih belum puas, Anda bisa mencarinya di Google atau di internet. Jadi di situ materi-materi juga masih banyak sekali, ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan Anda bisa mempelajari buku-buku yang telah saya kirimkan, itu bisa dibaca. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Anda bisa lebih memahami. Ya. Terus untuk tugasnya seperti yang tadi di dalam tujuan pembelajaran itu adalah ada suatu tugas membuat clipping, yaitu membuat bagaimana mengenai perlindungan salah dan perlindungan benar kepada tiratangan. Ya, jadi di situ ada disertai gambar-gambar dan mungkin disertai dengan kalimatnya. Ya, mungkin pada pertemuan pagi hari ini kita cukup dengan memasukkan nama sekarang kata. Oke, kita teruskan lagi. Araham sama